Tahun 2014, grup Cahaya Listrik Sengaja, salah pencet kan? Aku nggak main-main, aku lagi bantuin. Ketakutan sampai bego. Iya nih Pak Ivan, nggak usah ngotot lagi, nggak guna. Bangkrut? Anwar, buka matamu dan lihat baik-baik. So misterius. Aku mau lihat. 1, 10, ratus, ribu. 10 triliun. Dasar bocah kamu, belum bangun tidur ya? Udah begini, masih mimpi aja. Sekarang baru sadar gawat, udah telat. Bukan, itu Nanlin Biotech. Barusan Nanlin Biotech keluarin pengumuman. Pupuk baru mereka sukses besar. Udah nerima bantuan khusus dari negara, sahamnya langsung meroket. Kamu ngomong apa? Nggak mungkin. Nanlin Biotech kan saham sampah yang akan delisting. Kok tiba-tiba? Nanlin Biotech rugi tiap tahun karena mereka naruh semua dana ke dalam riset ini. Sekarang risetnya berhasil, meroket itu udah pasti. Lagi pula, menurut perkiraanku, hari ini saham ini pasti limit up terus. Cinta, yang kamu bilang beneran. Kalau gitu, levernya 10 kali lipatnya. Kalau limit up, untungnya pasti Omong kosong, mimpi. sekalipun naik. Emang bisa naik berapa? Kalian mau pakai apa? Buat ngelawan grup Halim. Beli dah, Pak Galen. Beneran naik. Para investor berebutan beli. Punya duit pun nggak bisa beli. Kamu nggak salah lihat. Cuma saham yang diinvestasikan anak ini, mana mungkin tiba-tiba naik drastis. Kok bisa gini? Beneran naik bentok. Beneran naik mentok. Naik mentok. Iya, Wah, benar. Wow. Galen, kamu bukannya mau lihat kami bangkrut? Hah? Mau lihat kami tidur di jalanan? Sekarang gimana? Ini pasti palsu. Aku lagi mimpi. Galen, buka lebar-lebar matamu, lihat yang jelas. Kami dapat duit berapa banyak kami. Sinta, bilang aja, kami dapat duit berapa banyak. Gak banyak, cuma 4 triliun. 4 triliun? Aduh, hampir lupa. Kayaknya ditambah lagi 10 kali lipat leverage-nya. Jadi, harusnya 40 triliun. Apa? 40 triliun? 40 triliun? Ya ampun. Uang sebanyak ini seumur hidup pun gak bakal habis. Sinta, Tante tahu kamu memang jago. Tante tahu kamu itu jenius. 1 triliun langsung jadi 40 triliun. Bukannya kamu bilang perusahaan ini cuma punya aset miliaran aja? Sebenarnya ada apa ini? Kok bisa tiba-tiba jadi 40 triliun? Aku juga nggak tahu sebenarnya gimana. Dan kamu juga. Sekalipun grup Halim jadi keluarga paling kaya, 40 triliun. Kayaknya grup Halim nggak sanggup keluarinnya. Kami... Kalian ninggalin istri sama anak terus masuk keluarga kaya. Dasar sampah murni. Sekarang keponakanku gampang banget udah dapat 40 triliun. Kalian, ini karma kamu. Enggak, ini belum apa-apa. Aku bakal pakai uang ini buat akuisisi grup Halim. Biar kamu dan wanita di sampingmu ini gak bisa bangkit lagi. Biar kamu dan wanita di sampingmu ini gak bisa bangkit lagi. Sinta, kamu ngomong apa? Akuisisi grup Halim? Iya, Sinta. Mana mungkin kamu bercanda kan? Mimpi aja. Grup Halim kuat banget. Emang kenapa? Kalau kalian punya duit, mau ngakuisisi Halim, jangan harap. Betul. Cuma dapat duit sedikit doang kan? Apa hebatnya? Kamu cuma kayak kucing nemu tikus tidur. Lagi hoki aja. Kalian jangan mimpi bisa ngalahin kami. Oh ya? Grup Halim duitnya banyak. Kamu kira kayak perusahaan HT yang bobrok itu bisa bangkrut kapan aja? Mau ngakuisisi grup Halim, jangan harap. Kayaknya aku harus tunjukin kemampuan aku di kehidupan lalu. Mau sekaya apa juga, kalau nge-short sell mereka, 40 triliun udah cukup buat ngakuisisi. Pak Ivan, Ada apa? dia mau nge-short sell grup Halim. Dia mau nge-short sell grup Halim. Omong kosong. Keluarga paling kaya di provinsi ini, mana bisa kamu short sell? Meski punya 20 miliar, gak bakal ngaruh. Bener banget.
kecuali ratu bisnis, Sunita sendiri yang datang. Kalau enggak, meski 10 elit keuangan terbaik Wall Street datang juga nggak ada gunanya. Grup Halim kami udah berdiri 100 tahun. Fondasinya jauh di luar bayangan. Anak kecil sepertimu. Kamu cuma lagi hoki, dapat duit dikit doang. Kamu kalah jauh sama pemodal biasa, apalagi ahli keuangan. Heh, kamu cuma mimpi doang. Menurut aku, nggak usah anggap dia serius. Halo ayah, ada apa? Kamu bikin ulah apa lagi? Apa menyinggung orang penting? Orang penting? Enggak. Lagian ya, di provinsi ini nggak ada yang bisa melawan grup Halim kita. Kamu tahu gak nilai pasar grup Halim? Sekarang lagi turun drastis. Bahkan ahli keuangan yang aku undang. Sekarang gak nemuin. Alasan kenapa? Apa? Ini nggak mungkin. Ayah, ayah bilang apa? Saham pasar turun drastis. Sebenarnya ada apa ini? Sayang, sebenarnya apa yang terjadi? Halo, ayah. Ayah ngomong apa? Itu kamu. Kamu yang lakuin itu. Sinta, beneran kamu yang ngelakuin itu? Kan udah aku bilang, Sinta dari kecil udah pinter. Sinta bilang beneran berarti itu beneran. Galen, grup Halim yang kamu andalkan bentar lagi bakal hancur. Kamu masih bisa sombong nggak? Galen, kamu dasar bajingan. Semua gara-gara kamu. Keluarga Halim jadi hancur. Gak mungkin. Gak mungkin si anak sial ini yang ngelakuin. Pasti ada orang lain. Dia cuma ngaku-ngaku. Tapi, Coba kamu pikir. Walaupun mereka ini punya uang. Punya 4 triliun. Tapi cuma seorang anak umur 8 tahun. Mana mungkin bisa ngakuisisi grup Halim. Jujur aja deh ya. Aku ini bapaknya. Kalau dia emang anak jenius, aku pasti sudah tahu. Gadis kecil ini gimana? Aku kan pasti tahu. Kenapa nggak mungkin? Aku kan omnya dia juga. Aku percaya Sinta. Sinta kami udah dapat 40 triliun buat mengakuisisi grup Halim kalian. Pasti nggak masalah. Benar. Ivan, yang kalian omongin itu benar. Kak, aku juga nggak tahu. Kita kan cuma nakut-nakutin dia aja. Jadi dari segi aura nggak boleh kalah. Grup Halim kan konsorsium gede. Kalau cuma ngandelin Sinta doang, pasti bakal susah buat dihadapin. Mending kita takutin mereka dulu. oh gitu. Aku jelas. Ada yang lagi beli saham kita, ada banyak. Halo, ayah. Sebenarnya ada apa ini? Apa? Tidak, kamu gak usah khawatir. Ayah udah nemu ahli keuangan ranking ke-7. Bapak Mike dari Wall Street, ada dia yang bantu kita ngasih ide di seluruh negeri ini. Gak ada yang bisa akuisisi grup Halim. Syukur deh, syukur. Gimana? Udah tahu belum ada apa? Belum, tapi nggak usah khawatir. Ayahku udah ngundang ahli top dari luar negeri, Bapak Mike. Ada dia yang bantuin, apalagi grup Halim punya cadangan dana kuat. Hari ini kami pasti berhasil. Dengar gak? Itu ahli keuangan top dari luar negeri. Belum lagi kalau yang bikin ulah di belakang itu Sinta. Walaupun iya, cuma ngandelin kalian orang-orang gak jelas ini mau menang pakai apa? Sayang, menurutmu sekarang mesti gimana? Gak nyangka si keparat ini masih ngundang bule buat ngelawan kita. Udah gini, cuma bisa percaya Sinta. Mike, nama ini kedengeran agak familiar. Tunggu dulu, bukankah ini si anak yang tahun lalu datang wawancara, tapi nggak lolos karena tidak kompeten, terus aku tolak? Nggak usah khawatir, cuma bule doang, bukan lawanku. Aku gak salah denger kan? Kamu yang bahkan SD aja gak lulus. Cuma ngandelin hoki, dapat duit dikit, masih beneran mikir bisa lawan ahli dari luar negeri. Bisa atau enggak, kamu ntar juga tahu. 3 menit. Enggak. Dalam semenit, aku bisa akuisisi grup Halim kalian. Dalam semenit, aku bisa akuisisi grup Halim kalian. 1 menit. Menurutku sepertinya otakmu kurang beres. Yumna, mending kamu cepetan bawa anakmu ke rumah sakit buat diperiksa. Bener banget kata Pak Gale. Emang bapak paling pinter.
Nggak cuma cerai sama si Jalang ini, juga buang si pembawa sial ini. Kalau enggak, Bapak pasti cilaka banget. Kan ada Pak Mike, kamu bocah ingusan masih mau sok jagoan. Masih saja pikir kita gampang ditipu. Hah. Ngapain? Omongan gede ketahuan. Ivan, gimana kalau kita ambil uangnya terus cabut aja? 40 triliun, ini kan duit besar banget. Oke. Om, kalian tenang aja. Gak nyampe semenit, aku bisa nyelesain akuisisi grup Halim mereka. Kayaknya dalam semenit grup Halim kami yang bangkit lagi. Kalian yang harus bangkrut. Ada masalah, Di. Tidak, ada masalah besar. Linda, harga saham kita udah stabil. Dan terus naik lagi. Kayaknya Pak Mike udah turun tangan. Mereka gak ada Bapaknya, krisis kita bentar lagi selesai. Dengar gak, hah? Kami udah aman. Kalian tuh yang bakal hancur. Aku udah tahu ada ahli top kayak Pak Mike. Bukan kamu si sampah yang bisa ngelawan. Itu cuma gejala sebelum mati aja. Kalian beneran mikir sampah itu bisa nyelamatin kalian? Kamu tahu apa? Pak Mike itu elit dari para elit yang nyapu bersih bursa saham luar negeri. Ngadepin kalian, itu kayak main-main saja. Orang sehebat ini, menurut kamu, malah jadi sampah. Itu benar. Setelah lewat krisis ini, aku bakal suruh Pak Mike balik akuisisi kalian. Nanti 40 triliun kalian juga milik kami. Pak Iva, dengarkan? Yang tahu diri, langsung tanda tangan aja. Hah? Mike, orang sampah yang gagal wawancara aku aja. Mereka malah ngira dia harta karun. Aku nggak pernah gagal. Aku bilang mau beli kalian, ya pasti bakal beli kalian. Sinta, kamu ini. Sinta, 40 triliun di rekening ini. Kok makin menipis saja? Tinggal 4 triliun doang. Hah? Duit kalian udah nyangkut. Sekarang kalian sekeluarga semua sujud nyembah aku. Aku mungkin bakal mikir-mikir maafin kalian. Kalau enggak, ntar kalau kalian bangkrut, tunggu saja masuk penjara. Kami punya Sinta. Selama ada Sinta, kalian gak bakal bisa menang. Sinta, hei orang tua, jangan bercanda. Anak ingusan ini paling cuma bisa nipu-nipu kalian doang. Di depan kemampuan sebenarnya, dia gak ada apa-apanya. Nona Linda benar. Untung kami cepat cabut. Kalau enggak, bakal ikut sial sama dia. Iya, mereka aja udah nggak bisa nolong diri sendiri. Masih ngarep cewek ingusan buat balikin keadaan. Lucu banget. Mending kalian bakar dupa aja, minta sama dewa uang. Kalian... Yo, jangan ladenin mereka. Gejala terang udah hilang. Selanjutnya, aku mau harga saham grup Halim dari 380.000 per lembar anjlok ke 20.000. Nah, sekarang 4 triliun buat banting harga. Beli semua saham grup Halim. Beli semua sahamnya. Dengan begini, aku bakal jadi pemegang saham terbesar grup Halim. Mulai sekarang, keluarga Halim Provinsi Raya aku yang pegang. Cuma ngotot aja. Kalau diterusin, kalian doang yang bakal malu. Sinta, kok yang terakhir 4 triliun sudah nggak ada? Modal juga ikutan ludes. Kita nggak sisa apa-apa lagi. Udah. Jangan panik ya. Aku percaya sama Sinta. Sebelumnya Sinta bisa bikin keajaiban. Nanti dia pasti bisa lagi. Ivan. Omonganmu itu mending tunggu bangkrut dulu. Kamu ngomong di penjara aja. Kamu lihat lagi. Siapa yang malu sebenarnya? Saham grup Halim, kok jatuhnya parah banget? Ambruk. Kekuatan musuh kuat banget, Mike. Sama sekali bukan tandingan mereka. Celaka, kita kalah. Celaka, kita kalah. Apa ini beneran? Harga saham kita dijatuhin habis-habisan. Mereka memborong saham di harga rendah. Sekarang mereka sudah Kuasain 90% saham grup Halim kita.
90% berarti grup Halim udah punya orang lain. Kok bisa gini? Aku bilang mau ngambil alih kalian. Pasti bakal ngambil alih kalian. Aku ini orangnya nggak pernah ingkar janji. Nyari bantuan juga percuma. Meskipun kamu ajak semua ahli keuangan top dari luar negeri pun, tetap saja nggak ada gunanya. Aku nggak percaya. Pak Galen, pasti bukan dia yang ngelakuin ini. Betul. Pasti ada dalang lain yang nargetin grup Halim. Dasar cewek kecil masih aja ngeles. Berani bohongin aku. Aku ajar kamu. Berani bohongin aku. Aku ajar kamu. Berhenti. Ngapain? Pak Dion, kok datang? Mereka bikin grup Halim kita sampai diakuisisi. Mereka juga ngejek kita. Ya, lagian kita sudah tamat. Siapapun nggak boleh nyaman. Ya udah, sekalian aja hancur semua. Kurang ajar. Kamu tahu mereka siapa? Yang akuisisi grup Halim kita, yang perusahaan HT itu. Kok bisa? Beneran mereka? Pak Ivan, dunia bisnis itu kayak medan perang. Grup Halim kami nggak sanggup bersaing. Kalah sama kalian aku terima. Mulai sekarang, grup Halim bakal jadi perusahaan afiliasi perusahaan HT. Ya, kok bisa gitu? Diam! Pak Ivan, putriku nggak ngerti apa-apa. Semoga Anda mau berbesar hati. Jangan dimasukin hati. Anda Pak Dion kan? Iya. Jujur ya, kamu mungkin nggak percaya. Dalang di balik ini sebenarnya bukan aku. Bukan kamu. Ini jangan-jangan. Dia keponakan cewekku. Apa? Ternyata dia. Ayah, jangan percaya mereka. Diam! Kalah ya kalah aja. Aku Dion, berpentas di bisnis setengah hidup. Aturannya aku ngerti. Dan kalian, dasar pengkhianat. Bertahun-tahun ini, Pak Ivan baik banget sama kalian. Cuma demi uang segini langsung berkhianat. Dulu, kalau aku tahu kalian begini, gak bakal kubiarkan kalian masuk grup Halim. Aduh, Pak Ivan, ini semua salah kami. Kami juga sesaat dibutakan. Iya Pak Ivan, kasih kami kesempatan sekali lagi. Sapam, usir mereka keluar. Aduh, Pak Ivan. Aduh, Pak Ivan. Pak Ivan. Selain itu, aku mau umumkan hal ini ke publik di seluruh industri. Aku mau lihat mana perusahaan berani pakai orang gak tahu diuntung ini. Beneran si sial. Dia yang akuisisi grup Halim. Betul. Cara ngaturnya cepat, akurat, dan tegas. Aku kira cuma ratu bisnis Sunita punya teknik sehebat ini. Gak ada yang lain. Gak nyangka si ahli ini cuma anak umur 8 tahun. Aduh. Padahal awalnya ini semua milikku. Aku ayahnya. Grup Halim dan dana sebanyak itu juga milikku. Sinta, aku mohon banget kamu maafin aku ya. Sinta. Sinta, kamu lihat, aku ayahmu. Aku ayahmu, Sinta. Kamu lihat ayah. Bajingan kayak gini, nggak pantas jadi ayah. Nggak pantas jadi ayahku. Sinta, aku ayahmu. Aku cuma kilaf sesaat. Aku dibutakan hati. Maafin ayah sekali aja, boleh? Kamu maafin aku aja. Aku pasti baik ke kamu dan ibumu. Yumna, istriku, aku salah. Kita baikan lagi. Kita nikah lagi. Aku bersumpah, aku gak bakal berani lagi. Galen, kamu bajingan. Kamu tadi kan bilang cuma cinta aku. Sekarang maksudmu apa? Linda, kamu pikir aku cinta kamu? Jujur aja. Aku dari dulu cuma ingin harta keluarga Halim. Keluarga itu kan gak punya penerus. Kamu bilang apa? Dasar bajingan! Dasar bajingan! Pukulin aku, ha? Kamu tuh apa-apaan, ha? Yumna, jangan percaya omongannya dia. Aku dari awal cuma cinta kamu. Aku sama dia itu cuma siasat aja. Aku mau dapetin uangnya. Terus aku jemput kamu sama Sinta pulang. Aku bakal baik sama kalian selamanya. Udah ngalamin banyak.
Ibu yang bucin ini harusnya udah sadar. Dasar bajingan. Kamu pikir sekarang aku masih percaya omongan kosong kamu itu? Yumna, yang aku omongin itu beneran. Kasih aku peluang lagi. Kasih sekali lagi aja. Dulu waktu kamu mau masuk grup Halim, udah kayak buang sampah ninggalin Yumna begitu aja. Sinta juga kamu gak mau lagi. Kamu anggap dia gak berguna. Dulu kok kamu gak mikir kamu bakal kena juga? Aku cuma gelap mata sesaat. Tiana benar. Dasar bajingan, nindas kakakku, nindas keponakanku. Ini balasan buat kamu. Suamiku, gak bisa begitu aja ngusirnya. Harus kasih dia pelajaran. Benar. Satpam! Satpam! Seret dia keluar! Hajar dia habis-habisan! Seret dia keluar! Hajar dia habis-habisan! Lepaskan aku! Lepaskan! Yumna, Sinta, tolongin aku! Tolongin aku! Tolong! Lepasin aku! Yumna, Sinta, tolongin aku! Pak Ivan, mulai sekarang grup Halim adalah anak perusahaan dari perusahaan Hati. Siap ngikutin arahan kalian. Ayah, ini semua salah aku. Kalau bukan karena aku, grup Halim kita nggak bakal numpang orang. Bukan salah kamu. Kalah ya kalah. Keluarga Halim kami emang gak sebanding. Keluarga Halim kami kan juga keluarga paling kaya di Provinsi Raya. Kok bisa-bisanya diakuisisi sama perusahaan Hati yang gak ada namanya ini? Di balik perusahaan ini, pasti ada orang hebat yang membimbing. Ini mah bukan numpang orang, malah dapat dukungan dari kekuatan besar. Mungkin bisa manfaati kesempatan ini buat maju pesat dan makin sukses. Pak Dion, tenang aja. Aku nggak bakal ngecewain kalian. Pak Ivan, ada sesuatu nggak tahu harus ngomong atau enggak. Ini undangan acara duka Ratu Bisnis Sunita. Dua undangan ini dianggap aja niat baik dari aku. Acara duka? Gak nyangka. Aku harus datang ke acara dukaku sendiri. Kalau teman-teman lama itu tahu aku masih hidup, nggak tahu gimana perasaan mereka. Baru beberapa hari lalu, Ratu Bisnis Sunita meninggal dunia. Ini di dunia finansial juga jadi guncangan besar. Yang bisa ikut acara duka, semua orang besar berpengaruh. Ini bakal nguntungin bagi perkembangan perusahaan Hati. Oke, makasih ya Pak Dion. Harusnya aku yang makasih ke kalian karena udah berbaik hati. Oh iya, selamat buat perusahaan Hati. Udah jadi nomor 1 di Provinsi Raya. Kalian pasti ngerayain. Lain kali aku traktir makan. Gak ganggu lagi ya. Yuk, kita pulang aja. Hati-hati ya Pak Dion. Yes! Sinta, kamu hebat banget. Wah, grup Halim bisnis sebesar ini, kamu juga bisa ambil alih. Si Pak Halim itu sampai undang ahli dari Wall Street tetap gak bisa. Astaga, masih muda banget udah punya prestasi begini. Masa depan kamu gak terbatas. Sinta. Sinta, dulu itu salah tante. Kamu jangan masukin ke hati ya. Adik ipar, aduh ngomong apa sih? Kita kan keluarga. Sinta gak bakal mikirin. Oh iya, acara duka Ratu Bisnis Sunita itu penting banget. Aku mutusin, aku mau ajak Sinta ikut. Wah, bagus banget. Kamu bisa bawa Sinta. Itu udah paling bagus. Aduh, gak nyangka legenda bisnis Sunita pergi gitu aja. Kasihan banget. Sota dari negara Toi juga datang. Dia siapa? Kamu gak kenal dia? Dia itu ahli keuangan nomor 1 di negara Toi. Dulu sama Sunita sering banget saingan. Meski selalu kalah, tapi kekuatannya bisa dibayangin. Gak nyangka dia juga datang. Kelihatannya datang buat masalah. Galen, kalian ngapain kesini? Linda, mana? Hah? Tentu aja datang ke acara duka. Kalau Linda, aku cuma incer duit keluarga Halim. Sekarang keluarga Halim udah bangkrut. Ngapain aku sama dia? Udah kubuang. Justru kamu, Ivan. Aku kasih tahu. Sekarang aku bareng Pak Sota. Harta keluarga Halim sama semua duit perusahaan HT pasti bakal jadi milikku. Jangan senang dulu. Nanti kalian nangis. Can he get it through? That is a little undercooked. Shot could be on.
Dua orang di belakang. Aku nggak suka. Jangan biarin mereka masuk. Hei, kalian nggak boleh masuk. Kalian nggak boleh masuk. Kenapa nggak biarin kami masuk? Nggak dengar apa kata Shota? Dia nggak suka sama kalian. Makanya, kalian nggak bisa masuk. Aduh, kami kan ada undangan. Cuma gara-gara satu omongan mereka, terus nggak bolehin kami masuk. Emang kenapa? Emang kenapa? Karena dia itu ahli keuangan paling top dari luar negeri. Begitu Sunita meninggal, Shota jadi dewa saham nomor 1 di seluruh dunia. Perkataannya adalah aturan. Hah? Dasar mata duitan kurang ajar. Masa sih kamu kerjanya gitu? Hah? Kamu si gendut sialan, jaga omongan kamu ya. Kalau kamu berani ngomong lagi, langsung aja aku usir kamu. Kalian, di sini ada hukum nggak? Hah? Yang ikut acara duka ini, semua adalah orang terpandang. Jujur aja ya, aku ketua tim dari Dewan Bisnis. Kalau di hari biasa, kalian bahkan gak berhak bicara sama aku. Siapa aja yang aku mau masuk, ya dia bisa masuk. Yang gak mau cari masalah, langsung minggat aja. Kalian ini Nggak ada malu-malunya ya. Sama bangsa sendiri main hantam aja. Tapi sama orang asing malah nunduk-nunduk. Dasar penjilat bule. Dasar anak ingusan dari mana? Masih bau kencur aja, masih berani ngatain aku. Ngatain kamu aja, kenapa? Suruh penanggung jawab ke sini. Aku pengen lihat gimana dia ngedidik anak buahnya. Penanggung jawab. Penanggung jawab acara duka ini, itu asisten Sunita yang paling dipercaya, si Leo. Pak Leo. Dia itu orang penting. Kalian cuma kucing kurap gini mau ketemu dia. Dasar nggak tahu diri. Nggak ngaca dulu. Kalian siapa? Oh ya? Aku pengen lihat. Kalau Leo tahu kalian di sini main seenaknya, pakai nama dia, terus berbuat ulah, kira-kira reaksinya gimana ya? Dasar bocah tengik, masih berani ngeyel. Semuanya keluar. kenapa? Mau main fisik ya? Hah? Emang kenapa kalau main fisik, ha? Berhenti! Lagi ngapain kalian? Pak Leo, dua orang kurang ajar ini mau maksain masuk acara duka. Aku lagi mau ngusir mereka. Pak Leo ya? Anak buah kamu sombong banget. Kami udah bawa undangan, dia nggak bolehin kami masuk. Si penjilat bule ini, pas lihat orang dari negara Toei, langsung hormat banget, tapi sama kami malah dipersulit. Malah bilang, kami nggak pantas ngomong sama dia. Bener. Bagus. Sama orang sendiri diginiin, dipersulit, tapi sama orang asing malah hormat banget. Kamu bikin Dewan Bisnis malu banget. Pak Leo, nggak gitu. Diam kamu. Kamu dipecat. Mulai sekarang kamu bukan lagi orang Dewan Bisnis. Pergi sana. Maaf ya, aku kurang ajarin. Jadi ngehambat kalian. Anda pasti Pak Ivan dari perusahaan HT ya? Senang ketemu Anda. Pak Leo, kamu tahu aku. Sekarang siapa yang nggak tahu? Perusahaan HT udah jadi konsorsium nomor 1 di Provinsi Raya. Tapi Pak Ivan, nanti pas masuk, mending tetap hati-hati ya. Kenapa gitu? Setelah Sunita meninggal, pasar keuangan global udah kacau banget. Orang-orang yang datang hari ini, luarnya doang berduka. Padahal, banyak yang mau manfaatin kesempatan buat nyerang dunia bisnis jaya. Oh, makasih ya Pak Leo, udah ngingetin. Kalian ikut aku. Iya, oke. Sinta, ayo. Makasih ya, Le. Le, ini, panggilan ini, cuma Sunita yang manggil aku gitu. Gaya bicara dan ekspresi gadis ini kok persis dengan Sunita. Le, proposal ini tolong kamu urus. Ingat, detail itu penentu kesuksesan. Enggak, aku pasti terlalu capek akhir-akhir ini. Dengar yang enggak, Sunita udah enggak ada. Aku harusnya terima kenyataan aja. Sial, dua orang ini kok masih bisa masuk? Datang ke acara duka sendiri, baru kali ini. Jadi gini rasanya. Ngapain ketawa-ketawa? Ini acara duka Bu Sunita. Harus khidmat.
Gak boleh seenaknya di sini. Kamu berani banget di acara gini ketawa cengengesan. Aku mau ketawa ya ketawa. Apa urusannya sama kamu? Bapak ini bener banget. Kamu bocah dari mana? Kok bikin ribut di sini, hah? Kamu siapa? Aku, Warren dari keluarga Wangsa. Kalian pasti yang dari Provinsi Raya itu, grup HT kan? Hah? Intinya kalian itu orang kaya baru. Izinin kalian datang ke acara duka ini, itu udah ngasih kehormatan besar. Jangan bikin ribut. Apalagi kamu, berani sombong lagi, langsung aku usir keluar. Kamu bilang lagi? Kamu bilang lagi? Nggak usah buang-buang waktu sama orang kayak gini. Semua tenang. Para tamu sekalian, hari ini kita dengan hati yang berat datang ke sini buat mengenang legenda bisnis di era ini, Ibu Sunita. Atas kepergiannya, kita turut berduka cita. Beliau adalah seorang pengusaha wanita sukses dan juga ratu bisnis yang nggak pernah nyerah di hati kita. Beliau menginspirasi banyak dari kita untuk maju terus. Ibu Sunita seumur hidup nggak punya keluarga. Beliau seorang yatim piatu. Karena itu sesuai wasiatnya, kita adakan acara duka kecil. Dan semua harta pribadinya akan disumbangkan ke organisasi amal, Grup Cahaya yang didirikannya akan diwariskan ke asistennya yang paling dipercaya, Bapak Leo. Hadirin, tunggu dulu. Ya kayaknya nggak bisa warisin semua ini. Pak Shota, maksudmu apa? Hehehe. Apa maksudnya? Bu Sunita sudah meninggal. Kerajaan bisnis yang dia tinggalkan tentu saja yang mampu, yang berhak. Saham 100% Grup Cahaya yang Bu Sunita pegang semasa hidup sesuai sama wasiatnya akan diwarisin oleh Pak Leo secara sah. Belum tentu. Aku sekarang sudah mulai ngakuisisi Grup Cahaya dan semua perusahaan di bawah dia. Apa? Dia mau akuisisi seluruh Grup Cahaya? Harta pribadi Sunita bukannya sudah disumbangin ke lembaga amal. Akuisisi cangkang kosong, apa gunanya? Kamu tahu apa? Yang disumbangin itu harta pribadi. Tapi kerajaan bisnis Grup Cahaya yang gede ini masih ada. Rantai industrinya ada di seluruh dunia. Siapa yang bisa mewarisi perusahaan ini? Bisa menguasai seluruh kerajaan bisnis yang Sunita tinggalkan. Oh gitu, pantesan dia ngelakuin ini. Betul. Aku bakal ngakuisisi perusahaan Bu Sunita dan semua asetnya. Aku mau kalian, Kamar Dagang Jaya, tunduk sama aku. Kurang ajar, Shota. Ini acara duka Ibu Sunita, bukan tempat bikin onar. Kalau ada apa-apa nanti aja setelah ini. Aku bikin onar? Emang kenapa? Kalau Grup Cahaya sudah kuakuisisi. Sama aja aku ngendaliin Kamar Dagang Jaya dan ngatur hidup kalian semua. Aku gak bakal biarin kamu berhasil. Kalau mau nyentuh Grup Cahaya, harus lewatin aku dulu. Oh, cuma kamu, seorang asisten kecil. Jujur aja ya, akuisisi Grup Cahaya udah dimulai. Lagian, targetku bukan cuma Grup Cahaya. Aku mau orang-orang dari Kamar Dagang Jaya bertukuk lutut di hadapanku. Gawat! Ayahku baru kirim pesan. Grup kami lagi diserang habis-habisan. Bentar lagi bangkrut. Harga sahamnya anjlok parah. Udah mau limit down. Iya, perusahaanku juga habis. Ada apa ini? Kalau kalian sekarang mau nyerah ke aku masih bisa berbelas kasihan. Lepasin kalian. Kalau enggak, Emang dia datang dengan niat jahat. Orang ini incar aku. Shota udah punya rencana. Mau serang Kamar Dagang Jaya. Aku nggak bisa diem aja. Cepat bawa laptopnya sini. Kamu mau caplok perusahaan peninggalan Sunita. Gak gampang gitu aja. Ada aku. Kamu jangan harap bakal berhasil. kamu yakin? Mending kamu
Lihat aja. Ini nggak mungkin. Saham grup Cahaya lagi digerogoti abis-abisan. Kamu ngapain sebenarnya? Nggak ngelakuin apa-apa. Cuma gabung sama 10 konsorsium internasional, ngelakuinnya bareng aja. Kalian mau hancurin kamar dagang jaya kami. Terus, kenapa? Bener banget. Dan soal ini, aku yang jadi dalang. Galen, kamu dasar pengkhianat. Malah gabung sama investor asing, nindas orang kita sendiri. Kamu itu pengkhianat negara. Kamu ngelakuin ini, benar-benar gak punya malu. Pengkhianat aja nggak apa-apa. Yang penting aku bisa dapat duit. Dasar kalian bego semua. Tunggu aja kalian sampai bangkrut. Oke. Pak Galen, tenang aja. Semua yang kamu lakuin, nanti setelah semuanya beres, untungnya bakal gede banget. Makasih banyak Pak Sota. Pak Leo, ini sebenarnya gimana? Aset-aset yang Sunita tinggalin lagi digerogoti habis-habisan sama mereka. Kayaknya nggak bisa dipertahanin lama. Terus gimana? Ini hasil jerih payah Sunita semasa hidupnya. Apapun yang terjadi, aku nggak bakal biarin itu jatuh ke tangan bajingan-bajingan ini. Leo sih setia, tapi kemampuannya masih kurang. Mereka itu bukan cuma jago nomor 1 dari luar negeri. Lebih lagi, mereka gabung sama 10 konsorsium internasional. Persiapannya sangat matang. Ngandelin Leo sendirian, gimana pun juga nggak bakal menang. Leo kayaknya bakal kalah. Bocah, kamu ngomong apa? Dari kamu masuk, udah senyum-senyum. Sama sekali nggak hormati acara duka Bu Sunita. Hah? Sekarang Pak Leo lagi berjuang buat kamar dagang jaya kita. Tapi kamu malah menyemangati musuh menjatuhkan mental sendiri. Bilang ini omongan nggak bener, hah? Kamu beneran ngaco. Sinta, kamu serius? Cuma bercanda kan? Apa Pak Leo beneran bakal kalah? Situasi kayak gini, palingan 5 menit, Leo bakal kalah telak. Kamu ngaco. Pak Leo ini, dia bukan cuma asisten Sunita, tapi juga murid kepercayaannya. Dia pinter banget, pasti bisa sukses. Ini anak siapa sih? Dari tadi ngomongnya ngelantur terus. Pak Leo masih berjuang, tapi si bocah ini malah nyinyir terus. Kayaknya dia cuma datang buat senang-senang aja. Sudah, cuma bocah, males ngurusin dia. Sinta, jangan ngomong lagi. Kamu masih kecil, nggak masalah. Om bisa ikut kena imbasnya nanti. Gawat. Sinta, harga sampusan hati kita sekarang kena pukulan telak banget. Bahaya banget. Sinta, kamu cepetan lihat bagaimana. Sota gabung sama 10 konsorsium internasional. Mau putusin jalan hidup kita semua di Jaya. Hah? Kamu nggak mikirin gimana selesaiin masalah, malah tanya sama anak cewek gimana. Kamu otaknya sengklek. Om, jangan panik dulu. Kita bisa tunggu dan lihat aja dulu. Pak Leo, pertahanan terakhir kita juga udah jebol. Kita kalah. Gak sebanding sama mereka. Sunita, kalau kamu masih ada, pasti beres. Kalau kamu masih ada, mana mungkin biarin para pecundang ini bikin onar di sini. Tinggal putusin rantai dana mereka, udah beres. Kamu ngomong apa? Sudah diam kamu. Sekarang darurat, tahu gak? Dan Pak Leo, dia lagi nyelamatin keadaan. Kamu ngomong ngaco apa di sini? Aduh Pak Leo, maaf anak nggak ngerti apa-apa. Jangan diambil hati. Coba bilang lagi. Aku bilang, asal cari cara putusin rantai dana yang dibentuk 10 konsorsium internasional. Mereka kayak harimau ompong, gak usah ditakutin. Benar. Kok aku gak kepikiran? Asal putusin rantai dana mereka, mau kalian sekaya apapun. Cuma angka di kertas, gak bakal bisa dipakai. Naif banget. Bener-bener naif banget. Gak bisa. Tetap gak bisa. Aduh, Pak Leo.
Ini sebenarnya ada apa? Rantai dana 10 konsorsium internasional itu ruwet banget. Udah jadi jaringan raksasa. Mana gampang mutusinnya. Aku gak mampu ngelakuin itu. Modal asing doang. Gak usah ditakutin. Anak cewek ini, kamu mau apa lagi, ah? Hei, ini tempat main-main ya, hah? Leh, kamu minggir dulu. Kasih hak akses tertinggi ke dia. Pak Leo, mana bisa gini? Dia masih anak-anak. Ikutin aja yang aku bilang. Tapi, ya udah. Udah sampai segini, cuma bisa coba apa aja buat ngatasin ini. Aku pengen lihat, cewek ini sebenarnya siapa? Bocah ini ngapain? Pak Sota, dia anakku, cuma ngabisin duit. Dapat rezeki nomplok, habis dapat duit dikit langsung belagu. Kayaknya Leo sama yang lain udah nggak ada cara lain lagi, makanya naruh harapan ke dia. Kamar dagang jaya kalian udah gila ya? Masa semua harapan ditaruh ke bocah umur 8 tahun? Beneran lucu banget. Pak Sota, ada masalah besar. Rantai keuangan kita diserang sama kekuatan misterius. Ada yang mau mutusin itu. Ngapain panik? Aku udah kerjasama sama 10 konsorsium internasional. Rantai keuangan kita kayak benteng tak tertembus. Mana mungkin putus gitu aja. Di Jaya, apa udah nggak ada orang? Hah? Semua penakut. Biarin anak kecil wakilin kalian. Beneran, menyedihkan banget. Hah? Gadis kecil ini beneran gak tahu diri. Hah? Pak Leo aja gak bisa ngatasin ini. Dia kesana bisa ngapain? Jangan bikin masalah lagi. Betul, kayaknya kamu cuma mau cari perhatian. Pak Leo juga kayaknya udah gak punya cara. Makanya diserahin ke anak ini buat ngatur. Tapi menurutku gadis ini juga gak mungkin bisa balikin keadaan. Sinta, kamu buruan turun. Jangan sok kuat. Kamu jangan macam-macam. Kalau kamu kenapa-napa, Om gak bisa tanggung jawab. Kayaknya aku kebanyakan mikir. Dia cuma anak kecil. Mana mungkin berhasil. Pak Sota, ada masalah. Kenapa panik gitu? Ada apa lagi? Kali ini beneran ada masalah besar. Rantai keuangan kita udah putus total. Kurang ajar. Kamu ngomong apa? Pak Sota, rantai modal kita diputus paksa sama kekuatan misterius. Kita sekarang udah putus kontak sama 10 konsorsium internasional. Berhasil. Ternyata beneran berhasil. Harga saham perusahaan aku udah stabil. Bahkan mulai naik gila-gilaan. Kenapa kok bisa gini? Punya aku juga. Kita selamat. Akuisisi itu gimana? Akuisisi gimana? Semua dana yang kita investasikan jadi nyangkut. Bukan cuma nggak berhasil akuisisi, bahkan saham yang kita punya sebelumnya juga diambil balik semua sama mereka. Kurang ajar! Kamu ngomong apa? Ngomong apaan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku nggak mungkin kalah. Gimana? Mikir Sunita udah gak ada. Bisa seenaknya serang kami. Beneran kira kamar dagang Jaya nggak ada yang jago? Itu semua bohong. Jangan kira aku mudah ditindas. Kamu jangan harap bisa pergi gampang. Pasti ada harganya. Tamat, hancur total. Semua dana investasi kami nyangkut dan nimbulin efek domino. Sekarang 10 konsorsium internasional rugi besar. Bahkan grup Yama kita juga karena modalnya putus baru aja juga ngumumin bangkrut. Apa? Kok bisa gini? Kok bisa gini? Padahal Sota udah siapin matang banget. Kok bisa kalah parah gini gara-gara dia? Ini semua gara-gara Sinta si sialan ini. Sinta, aku mau bunuh kamu! Aku mau bunuh kamu! Kalian kamu udah gila! Sinta, kamu pembawa sial. Kamu hancurin semuanya. Kamu gak biarin aku tenang. Aku juga gak bakal biarin keluarga kamu tenang. Minggir!
lepasin aku. Ivan, Sinta, kalian tungguin aja. Gak bakal aku lepasin kalian meski udah jadi hantu. Nungguin apa? Nungguin digugat? Hah? Kamu bersekongkol sama investor asing gangguin pasar dengan niat jahat. Niatnya mau akuisisi secara ilegal. Cuma beberapa dosa ini udah cukup bikin kamu dipenjara seumur hidup. Dulu pas kamu ninggalin Sinta sama ibunya, harusnya udah tahu nasib kamu hari ini. Semuanya tenang aja, karena masalahnya udah beres. Aku pasti bakal usut sampai tuntas. Aku nggak bakal tinggal diam. Mereka semua harus bayar harga yang setimpal. Dan kamu juga, si biang kerok ini. Petugas, usir aja kedua bajingan ini keluar. Lepasin aku! Aku ini ahli keuangan nomor 2 sedunia. Sunita udah mati. Seluruh dunia bisnis ini udah di genggamanku. Kalian gak bisa giniin aku. Seret dia pergi. Lepasin aku! Pak Ivan, untung ada kalian nih hari ini. Kalau enggak, seluruh kamar dagang jaya kita bakal kalah sama mereka. Aduh Pak Leo, jangan bilang gitu. Hari ini semua karena Sinta, nggak ada urusannya sama aku. Pak Ivan, bisa nggak Bapak nunggu sebentar di luar? Aku ada beberapa hal mau ngobrol berdua aja sama Sinta. Ini... Om, keluar dulu ya. Nanti kamu bisa masuk. Oke deh, Om di depan pintu aja. Panggil Om kapan aja ya. Sebenarnya kamu ini siapa? Aku udah bertahun-tahun sama Sunita. Jenius yang aku temuin udah banyak banget, tapi belum pernah lihat yang kayak kamu. Masih muda banget, tapi punya cara yang luar biasa. Cara ngomong dan juga gaya kerja kamu sama banget kayak Sunita. Bahkan teh ini, yang paling dia suka pas masih hidup. Mungkin kamu gak bakal percaya. Ini semua kebetulan aja. Kebetulan? Walaupun semua ini kebetulan, terus gimana kamu jelasin kejadian hari ini? Kamu sendirian aja ngalahin konspirasi Shota dan 10 konsorsium internasional. Asal kamu tahu, di dunia ini kayaknya cuma Sunita sendiri yang bisa pakai cara gini. Akhirnya, kamu ngunci dana mereka dan bikin mereka bangkrut. Gaya kerja balas dendam kayak gini, bahkan sama persis kayak dia. Aku cuma mau nanya, kamu Sunita bukan? Kamu bilang apa, Pak Leo? Kak Sunita itu siapa? Aku cuma dengar di berita aja. Kayaknya aku terlalu banyak pikir. Muncul hayalan saja. Tapi dia ninggalin bisnis segede ini buat kamu. Berarti dia percaya sama kamu. Anda harus bekerja keras, jangan sampai kecewain ya. Aku mengerti. Terima kasih. Om, boleh masuk? Ya, aku datang. Udah selesai. Pak Ivan, udah larut sekarang. Aku panggil orang untuk antar kalian. Nggak usah, kami sendiri bawa mobil kok. Sinta, ayo pergi. Iya. Sampai jumpa Pak Leo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak Sota, mereka keluar. Masih ngelamun? Ikutin hari ini. Mereka bakal bayar mahal. Sinta, kamu hari ini pahlawan utama kita. Om nanti ajakin kamu makan enak. Kalian mau ngapain? Aku peringatin kalian. Ini di mana-mana ada CCTV. Ngapain, Ivan? Ngapain? Jangan pura-pura bego. Kalian udah hancurin semua milikku. Hari ini aku mau ambil balik semua yang punya aku. Omong kosong, itu salah kamu sendiri. Aku saranin kalian cepat pergi. Kalau enggak, aku lapor polisi. Lapor polisi? Bagus. Sebelum lapor polisi, aku bisa sayat kalian dulu. Cepat, serahin grup Halim dan semua uang yang kalian hasilin ke aku. Kalau enggak, aku bakal kasar. Gara-gara kalian, aku nyinggung 10 konsorsium internasional. Sekarang, aku bahkan gak bisa pulang ke negara aku. Aku udah gak punya apa-apa. Kalian cepetan balikin uangnya ke aku. Kalau enggak, hari ini kita habis-habisan. Ancam aku pakai cara kotor gini. Konyol banget. Bajingan, kamu ngomong apa? Kalian gak beneran mikir aku mau adu fisik sama kalian? Terus kenapa? Aku udah selidikin. Sekarang parkiran gak ada orang sama sekali. Kalian teriak sampai suara habis juga gak berguna. Kalau gitu aku... Sinta, diam. Duit hilang, kita bisa cari lagi.
Kalau kamu kenapa-napa, Om gimana jelasin ke ibumu? Hah? Jangan emosi. Kalian mau duit berapa? Aku bisa kasih semuanya ke kalian. Asal kamu janji gak nyakitin Sinta. Kamu tinggal langsung tanda tanganin kontrak ini. Kami langsung pergi. Messi. Oh, Red, nice interception. Couldn't squeeze it through. Hah? Kalian mau semua harta dan saham perusahaan HT? Gak usah banyak omong. Mau duit apa nyawa? Mbappe. No, Jangan it's emosi. not getting there. Aku teken. Aku teken. That'll be a throw. Cepetan Tekken! Maaf ya Pak Ivan, bikin kalian kaget. Pak Leo, Aku udah duga dua sampah ini gak bakal nyerah gitu aja. Jadi aku suruh orang awasin terus. Gak nyangka mereka beneran berani nyerang pakai pisau. Bawa mereka ke kantor polisi. Brahim Diaz. Pressing's intense and it's paid off. Tries to play it through. He's in a good position here. It's a loose ball. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Ini di mana? Kamavinga. Ini di mana? Sunita, bagus banget. Akhirnya kamu bangun. Le, ini ada apa? Kamu lupa ya? Dulu sempat ada kecelakaan. Lukanya parah banget. Dokter bilang mungkin gak bisa bangun lagi. Aku kira gak bakal bisa ketemu kamu lagi. Kecelakaan? Aku bukannya harusnya di badannya Sinta. Apa semua yang kemarin itu cuma mimpi doang? Le, hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 1. Sebelum kamu kecelakaan, kamu bilang harga Future minyak mentah bakal naik banget. Suruh kami beli semua. Futures minyak mentah. Ini bukan mimpi. Aku reinkarnasi ke badan Sinta. Semua yang aku alamin kemarin, kecelakaan itu balikin aku ke sini. Sinta sama mereka gimana sekarang? Sekarang anterin aku ke satu tempat. Kamu ini. Oh, easy pickings there. The ball's gone astray. Galen, Sinta masih kecil. Kamu kenapa bisa gituin dia? Pergi sana. Aku sekarang menantunya grup Halim. Kamu sama anak sialan ini. Pergi yang jauh sana. Galen! Galen! Bu Sunita, Anda datang nyari aku kan? Aku emang datang nyari kamu. Dan juga mau bikin masalah sama kamu. Looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge. Well, he waited a little while, but it does seem that the referee was eventually convinced that that was a clear enough challenge.